Jangan lupa subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-Mukarramun yang kita hormati, Ketua dan seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Jami' Baitur Rahim yang dikomandoi oleh Ustadz Basuni, didampingi oleh seluruh jajaran pengurus, Bapak Ibu, hadirin dan hadirat, anak-anak santri dan mahasantri yang hadir malam hari ini. Mudah-mudahan Allah limpahkan kepada kita kesehatan, umur panjang dalam ketaatan, bari dan suasana hati kita. Bu, tadi mendengarkan suara yang begitu enak, tapi nggak kelihatan orangnya ya Bu ya. Bu, kelihatan orangnya nggak tadi? Suaranya enak banget apa enggak? Banget enggak? Banget enggak? Iya. Tahun depan itu ganti generasi. Ini angkatannya akan ganti, disebar ke daerah-daerah. Saya bilang kalau Masjid Janggar butuh imam, nanti Saifan tidak dikirim kemana-mana. Jadi Saifan pengabdiannya khusus jadi imam rawatib Masjid Janggar. Itu gimana nih? Ketua 1 Ustaz Johaini. Nggak ada loh imam yang kayak gini suaranya itu di kampung-kampung, ya kan? Yang ada di kampung lain itu serak-serak kayak gitu. Jadi suaranya enak banget ya. Baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, malam ini tidak lama, setengah jam sampai setengah 9. Pertama, sudah terlalu lelah. Tadi seharian jadwal kunjungan santri, jadi nungguin kantor nerima tamu wali santri dari pagi sampai sore. Dan anak-anak juga ketemu dengan orang tuanya tadi, lelah insya Allah. Makanya nanti malam ini tidak lama sampai setengah 9. Setengah 9 panitia dan pengurus masjid ngumpul. Jadi setiap malam Senin tanpa undangan ngumpul, duduk bareng mengevaluasi persiapan peringatan Maulid Nabi yang akan dilakukan 18 Oktober, 16 hari lagi. Jadi setelah pengajian semuanya ngumpul insya Allah. Dan diumumkan juga kepada seluruh panitia, mulai Senin sore, besok sore mulai penggalangan dana panitia, penggalangan dana ya. Jadi yang ibu-ibunya dan bapak-bapaknya yang bagian tim penggalangan dana, insya Allah besok sore dimulai peringatan Maulid dalam rangka membangun kecintaan kita kepada Rasulullah, cinta kepada agama Allah, cinta kepada Allah, dan kita cinta kepada sesama umat Islam, supaya hidup ini semakin bermakna insya Allah ya. Baik anak-anak SMP SMA, kopiahnya dipakai, semuanya. Kopiahnya dipakai, dibuka bukunya, kitabnya dibuka. Babul wafa bil ahdi wa injazil wa'di. Yang SMA kitab kuning halaman berapa? 245 yang SMA. Yang SMP 240 yang SMA. Babul wafa'i bil ahdi wa injazil wa'di. Bab menepati janji. Bab menepati janji. SMP halaman berapa? 351 SMP. Makanya anak-anak kitabnya kasih tanda ya, supaya nanti nggak hilang-hilang, nggak nyari-nyari. Kitabnya dikasih tanda.
Faldi, Faldan. Bab halaman berapa tadi, Nak? Berapa tadi? 351, dibuka bukunya. 351. Ini ada SMP, ada SMA, ada mahasantri, ada SD 1 orang, SD kelas 5. Ini santri spesial, SD kelas 5 dari Babul wafa'i bil ahdi, bab al-wafa'i, babul wafa'i, bab menepati bil ahdi dengan janji, bil ahdi dengan janji, wa injazil wa'di, dan melaksanakan janji, melaksanakan janji, ya, injazu al-wa'di. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya hanya mengingatkan begini. Anak-anak lihat ke depan. Kopiahnya masih ada, belum dipakai. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidup di muka bumi ini, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, kita hidup itu tidak sendirian. Kita hidup tidak sendirian. Dan kita hidup juga tidak bebas, sebebas mungkin apapun yang kita inginkan kita lakukan, tidak seperti itu. Kita hidup di muka bumi ini, Bapak Ibu, ada sangkutannya dengan pihak lain. Kita punya Allah, kita hidup dan dihidupkan oleh Allah, selalu berkaitan dengan Allah, dan gak boleh terpisahkan dengan Allah yang menciptakan kita. Di surat Al-A'raf ayat 172, ketika kita masih berbentuk jiwa-jiwa yang belum terlahirkan di muka bumi ini, surat Al-A'raf 172, sebelum kita terlahirkan di muka bumi dan belum berbentuk jiwa seperti ini, masih bentuk jiwa-jiwa yang masih dalam kandungan orang tua kita, anak-anak dan Bapak Ibu, kita ditanya oleh Allah. Dan kita juga mengakui, mengikrarkan dengan jawaban yang tegas. Kata Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian, Tuhan kamu, hai janin, hai jiwa, gitu kan? Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Dijawab oleh jiwa tadi, bala syahidna, benar ya Allah, kami memberikan kesaksian bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Jadi sebelum kita berbentuk janin, masih bentuk jiwa yang belum terlahir, itu sudah berikrar di hadapan Allah, memberikan kesaksian di hadapan Allah bahwa Engkau adalah Tuhan kami ya Allah. Karena kita sudah berikrar di hadapan Allah ketika masih di dalam perut, masih berbentuk jiwa, bentuk janin. Ketika kita terlahir di muka bumi, maka kita masih ada kaitan dengan ikrar kita, janji kita kepada Allah. Maka hidup ini kita punya Allah dan harus berhubungan dengan Allah dan harus mematuhi aturan Allah. Makanya berkali-kali saya sampaikan, Bapak Ibu, orang beriman tuh nggak boleh lepas dari pikiran kita Allah itu. Siang malam bangun tidur kita disuruh ingat Allah. Anak-anak sekalian, bangun tidur kita disuruh ingat Allah. Makanya baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi bangun tidur suruh ingat Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah Allah mematikan kami, gitu kan. Allah memberikan kehidupan, hari ini alhamdulillah masih hidup. Bu, mungkin kan ketika kita bapak-bapak tidur nyenyak, tiba-tiba ketika bangun kita tidak lagi bisa bergerak, ada nggak yang begitu? Ada nggak orang bangun tidur sudah tidak bisa bergerak? Ada nggak? Ada. Dibangunkan goyang-goyang ternyata udah mati, ada. Ada juga ketika kemudian dibangunkan, bangun tidur goyang-goyang ternyata sudah lumpuh, stroke total, ada. Makanya Bapak Ibu, ketika kita bangun tidur kemudian kita bisa
bisa mata bisa melihat kembali, tangan bisa bergerak, kaki bisa bergerak, dan kita bisa bangun, maka kalimat pertama yang terucap dari mulut kita adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Disuruh ingat Allah, bangun tidur disuruh ingat Allah. Masuk kamar mandi ada doanya, keluar kamar mandi disuruh ingat Allah, doa juga. Mau makan ada doanya, disuruh ingat Allah. Setelah makan ada doanya, keluar rumah ada doanya, bismillahi tawakkaltu 'alallah. Ketika kita mau ke pasar, mau ke sawah, mau ke tempat kerja, kita langsung mengatakan bismillah dengan menyebut nama Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, aku pasrahkan diriku kepada Engkau, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita di tempat kerja diingatkan kembali suara azan ketika zuhur, Allahu Akbar, kita melangkahkan kaki kepada Allah, angkat tangan, takbir Allahu Akbar. Kerja kembali asar, kemudian diingatkan lagi kepada Allah. Datang maghrib diingatkan lagi kepada Allah, terus sampai menjelang tidur. Bahkan saat tidur kita disuruh mempersiapkan diri dengan mengingat Allah. Mau tidur disuruh berwudu, kemudian baca doa, baca zikir, kemudian kita tidur bismillah. Tidur bismillah dan mohon menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi seorang muslim, hidup itu dengan sekian rangkaian perjalanan kita nggak boleh lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh lepas. Mungkin bapak-bapak Mang Warli masih gagah perkasa, Pak Yudi gagah perkasa. Orang kalau lagi perkasa-perkasa lupa Allah biasanya. Tapi kalau sudah sakit-sakitan ingat Allah terus. Kalau sakit-sakitan, yang sakit-sakitan biasanya selalu ingat Allah. Kalau dikit-dikit ingat Allah karena sakit. Kalau lagi sehat perkasa lupa sama Allah. Nah, pada hari-hari ini Bapak Ibu yang perkasa jangan lupa Allah, karena banyak orang perkasa mati duluan. Banyak orang perkasa, gagah perkasa mati duluan. Yang tua nenek-nenek nggak mati-mati. Itu banyak loh itu. Iya kan? Banyak. Makanya kemudian kemarin saya duduk-duduk dengan Haji Wandi di depan masjid. Saya bilang, kita beresin tempat makam kita yuk. Saya bilang, kita beresin tempat makamnya ya, yuk katanya. Terus saya bilang, supaya nanti kalau kita atau salah satu di antara kita mati sudah siap. Saya bilang, kata jiwaninya, kalau mau saya dulu aja Pak Kiai yang mati katanya. Pak Kiai mah biar ngurusin santri dulu katanya. Ya udah, berarti gini aja Pak Haji Wandi, saya bilang, siapapun di antara kita yang mati duluan, setelah dikubur langsung kita rapikan. Setuju Haji Wandi. Jadi saya bilang, kenapa saya ngobrolin mati? Kayaknya saya bilang kematian itu akan terus gitu kan. Kematian itu terus dekat membayangi kita. Itu seperti itu. Jadi memang tidak boleh lupa Allah dan tidak boleh kemudian lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya bapak-bapak, ketika kita dilupakan, Haji Tasma, Mang Dartim ketika ning sawah, di sawah terus lupa, nah gage-gage, cepat pulang ke rumah, datang ke masjid, diingatkan kembali Allah. Ngaji itu tujuannya mengingatkan kita kepada Allah. Album kenangan. Elingana kabe manusa. Santri dengerin, ini album kenangan. Ini yang SMP SMA dari Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, lulus 3 tahun harus hafal lagu kenangan. Lagu ini nanti diinget-inget, bayangannya masjid besar di Kampung Janggar yang indah nyaman seperti ini. Anak SMA, kalau dengar lagu ini ingat masjidnya ya. Elingana kabe manusa. Terus lanang wadon enom lan tua, malaikat jurupati, larak lirik maring
Nggone lirik malaikat arep nyebut nyawanira, netepi perintah kan kuasa, ora gelem bakal dipaksa. Tumpakane kereta Jawa, roda papat rupa manusia, Uma gedong langkalawange, mujur ngalor dewekan bae. Terus terakhir, sanggup mati amal bagus, amal soleh, dudu emas, dudu sawalan permata, iman Islam lan istiqomah, mugi paring husnul khotimah. Enakan nggak Pak Bukhari? Ini mau dibawa ke Tangerang, cuma sayangnya orang Tangerang nggak paham bahasa Jawa. Jadi Pak Gopar, inget-inget ya, ini nasihat buat kita semuanya. Jangan lupa diri, walaupun masih nom, mati insya Allah akan lebih dahulu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi ketika kita hidup di muka bumi ada hubungannya dengan Allah. Nah, ketika kita hidup di muka bumi, kita juga ada hubungannya dengan sesama manusia. Ketika kita lagi anak, tumbuh menjadi balita, menjadi anak kecil, kalian ada hubungan dengan orang tua. Kalian punya bapak, kalian punya ibu. Ada bapak, ada ibu, ada kakak, ada adik. Disitulah kalian ada ikatan, ada pernyataan, ada ketentuan, ada aturan yang harus saling menghargai dan menyayangi. Yang masih punya ibu disuruh terus berbuat baik, membuat ibu itu tersenyum. Yang masih punya bapak disuruh terus berbakti, bagaimana kemudian bisa membantu meringankan beban bapaknya. Yang punya kakak menghormati, yang punya adik menyayangi. Itu ketentuan Allah bagi kita yang hidup di muka bumi ini. Jadi kita nggak hidup sendirian, nggak hidup sendirian. Ada aturannya, ada aturan yang harus kita lakukan terhadap ibu kita, ada aturan yang harus kita lakukan terhadap bapak kita, ada aturan yang harus kita lakukan terhadap kakak kita, terhadap adik kita, ada aturannya. Itulah Islam. Belum lagi Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kita ini juga ada hubungan, ada kaitan dengan orang-orang sekitar kita, tetangga kanan kiri kita, ada hubungannya. Nggak boleh kita sewenang-wenang. Mumpung kita lagi kaya, kita sewenang-wenang bangun rumah segede-gedenya, sehingga rumah-rumah tetangga pada kehujanan, kena cipratan rumah kita umpamane. Salah. Kita juga nggak boleh kemudian menyakiti tetangga kanan kiri kita, seakan-akan kita tidak peduli kepada orang-orang sekitar kita, juga salah. Jadi contohnya umpamanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, contohnya ya Pak Ku, masalah selamat datang. Kita doakan Pak Ku Dedi, mudah-mudahan dipanjangkan sehat dan umurnya dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan insyaallah. Mangga itu di sini Pak Ku. Mangga Pak Ku di sini. Ini masih muda ini. Masih muda berkarya, mudah-mudahan juga diberikan kekuatan supaya nanti kemudian karyanya bermanfaat buat umat, buat bangsa, buat agama, sehingga masih muda masih banyak amal-amal yang akan dilakukan.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekali lagi ini babnya adalah tentang menepati janji. Bahwa kita sebelum kita terlahir di muka bumi sudah janji kepada Allah. Ketika kita lahir di muka bumi, ada banyak aturan Allah yang harus kita penuhi dan harus kita lakukan. Dan ketika kita kemudian hidup di muka bumi ini, kita hidup tidak sendirian. Punya bapak, punya ibu, punya kakak, punya adik, punya saudara. Seorang muslim harus berbuat baik kepada mereka. Kepada kakaknya dia hormati, kepada adiknya dia sayangi, kepada orang tuanya dia terus berbakti. Itu seorang muslim. Di samping seorang muslim punya tetangga kanan kiri. Bapak Ibu, kita punya tetangga kanan kiri. Kita nggak hidup sendirian. Makanya kemudian agama Islam itu begitu luar biasa, Bapak Ibu. Begitu luar biasa agama Islam itu. Tidak boleh menyakiti orang lain. Tapi kan itu hak saya, Ustaz. Nggak boleh menyakiti orang lain. Makanya kenapa, ini dari hal yang kecil nih, Bapak Ibu, kenapa kalau kita mau Jumatan disuruh mandi Jumat dulu? Sunnah hukumnya mandi Jumat supaya badan kita bersih. Kenapa disunnahkan pakai wangi-wangi? Supaya kita wangi harum ketika ketemu dengan banyak orang, tidak tersakiti dengan bau badan kita. Makanya ketika mau sholat Jumat disunahkan mandi, mau sholat hari raya disunahkan mandi, mau sholat gerhana, mau sholat ini semuanya disunahkan mandi. Kenapa? Kalau kita mau ketemu orang, ngumpul banyak orang, disunahkan mandi. Kenapa disunahkan mandi? Supaya bau badan kita tidak menyakiti orang lain. Yang merasa keteknya bau, yang merasa keteknya bau harus pakai deodoran. Supaya apa? Ketemu orang kanan kiri nyaman. Hajatan mau nanggap apa, mau diramaikan dengan hiburan apa, tolong musyawarah dengan tetangga kanan kirinya. Bisa hajatan nanggap sandiwara, saya orang kaya bisa hajatan nanggap tarling, sementara rumahnya pinggir masjid. Pantas apa tidak? Nggak pantas. Mamanya Pak Jurutu Supardi mau hajatan nanggap tarling, nanggap sandiwara, pantas nggak sih? Nggak pantas. Gombrang-gombreng, gombrang-gombreng pinggir mesin nggak pantas. Yang rumahnya dekat pesantren pamannya, tiba-tiba hajatan nanggap organ tunggal, pantas nggak pantas. Tapi kan ini duit-duit saya, yang hajatan saya, ya mohon maaf lah, minta sehari saja, mohon maaf, nggak bisa. Yang perlu menghargai itu kita menghargai orang lain, bukan orang lain disuruh menghargai kita. Kita belajar menghargai orang lain, bukan orang lain diminta menghargai kita. Tolonglah, saya hajatan seumur hidup cuma sekali, ini mau lari kondangan dan saya pengen hiburan gede-gedean, tapi tolonglah masjid menghargai saya, pesantren menghargai saya, musola menghargai saya. Nggak begitu. Tapi kita menghargai orang lain, bukan orang lain disuruh menghargai kita. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, ini ada adab etika kalau hajatan. Jadi harus tanya dulu. Kadang-kadang saya sedih gitu kan, ada rumahnya pinggir tajuk nanggap organ tunggal. La ilaha illallah, saya bilang. Kalau dulu waktu saya kecil mah pinggir tajuk ya kalau hajatan ngundang kiai dulu kan ya. Tapi kalau kiai sekarang nggak ada yang kondangan Pak Ustadz. Nah ini yang jadi masalah. Hei, kondangannya kalau ada hiburannya saja. La ilaha illallah. Makanya kondangan itu infak, sedekah. Kondangan bukan ngutangi. Ini sekarang di masyarakat kita kondangan tuh ngutangi sih masalah, gede-gedean. Jadi ketika kita hidup itu ada hubungannya dengan orang lain, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, tepati janjimu, ikuti aturan hidupmu. Itu ikuti aturan hidupmu. Lihat kitabnya anak-anak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, qala berfirman Allah Ta'ala, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Wa aufu, dan tepatilah kalian, tulis, wa aufu, dan tepatilah kalian, bil ahdi, dengan janji.
bil ahdi dengan janji. Innal ahda sesungguhnya janji, kana ada. Innal ahda sesungguhnya janji, kana ada, mas'ulan dimintai pertanggungjawaban. Mas'ulan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kata Allah, tepati janjimu dengan Allah, tepati janjimu dengan Rasulullah, tepati janjimu dengan agamamu, tepati janjimu dengan pimpinanmu, tepati janjimu dengan rakyatmu, tepati janjimu dengan ibu bapakmu, tepati janjimu dengan saudaramu, tepati janjimu dengan sahabat dan kerabatmu. Kita punya janji dengan banyak orang, dan kita disuruh menepati janji, ngikuti aturan. Ngikuti aturan. Bapak Ibu, kesengsaraan orang itu disebabkan karena mengabaikan janji dan tidak menunaikan janji. Itu akan kesengsaraan. Kehinaan orang itu karena tidak menunaikan janji. Pejabat tinggi, pejabat akan hancur, terhina ketika memang tidak melaksanakan janjinya, ya kan? Rakyat juga akan disengsarakan ketika tidak mau mengikuti janjinya untuk taat kepada pemimpinnya. Orang tua akan sengsara hidupnya kalau tidak mengikuti janjinya, melaksanakan janji kepada anak-anaknya. Sudah punya anak, anaknya ditinggalin, tidak dinafkahi, tidak diurusi, nikah lagi, anaknya kesana kemari, hancur nanti. Akan hancur. Akan hancur. Jadi mangkas mari kawin lagi, kemudian anaknya ditinggal, kemudian keturun keluarganya tidak diurusin, senang-senang dengan istri barunya. Ini ingat, kesenangannya cuma sementara. Suatu saat dia akan disengsarakan oleh istri barunya, dan anak-anaknya sudah tidak lagi menghargai orang tuanya. Ada pepatah mengatakan, kama tadinu tudanu. Kama tadinu, sebagaimana kau berbuat, tudanu, kamu akan diperbuat hal yang sama. Saya sering mengingatkan pada bapak ibu yang punya anak. Bapak ibu, kalau pengen ketika kita tua, anak-anak kita ngurusi kita, menghargai kita, kemudian sayang sama kita, maka resepnya sederhana. Hormati ibumu, jaga orang tuamu, urusi orang tuamu, maka anak-anakmu akan ngurusi kamu. Bu, kalau pengen disayang oleh anaknya, sayangi orang tuamu. Yang masih punya orang tua, sayangi orang tuamu. Kenapa ini terjadi seperti ini? Karena anak ngikuti, memahami langsung. Ini Pak Bukhari dari Tangerang punya jadwal, nengok emak yuk katanya. Kemana? Ke Janggar. Anak-anaknya diajak nengok nenek mbok tuane, nengok neneknya. Akhirnya kan anak memahami, Masya Allah bapakku sama ibunya bagus banget, bapakku sama bapaknya, orang tuanya baik banget. Ini anak akan belajar untuk melakukan hal yang sama kepada orang tuanya. Tapi kalau kemudian ada orang tua yang marahin bapaknya, kemudian menyanyiakan ibunya, anak merekam, melihat, nanti kalau gede anak akan melakukan hal yang sama. Kama tadinu tudanu, sebagaimana kau berbuat, maka kita akan diperbuat hal yang sama. Saya tuh rindu masa-masa dulu. Waktu saya kecil, kalau malam Jumat itu pengajian di Tajuk Libur, anak-anak dengan bapak ibunya pada di rumah baca Yasin, ya kan? Di rumah baca Yasin di rumah, sambil anak-anak dikasih tahu gitu kan, kirim Fatihah, kirim Yasin, pahalanya buat bapak kita, bapak tua kita, mbok tua kita, kakek nenek. Sampai kakek nenek juga hafal namanya dulu. Zaman sekarang anak-anak nggak, mungkin juga lupa nama kakek neneknya. Anak sekarang mungkin lupa nama kakek neneknya, buyutnya. Dulu kita sampai hafal nama kakek nenek itu, hafal. Kenapa? Dikenalkan terus oleh orang tua kita. Loh, kalau kita kemudian tidak mengenalkan orang tua kita kepada anak-anak kita, kita akan dilupakan oleh anak-anak kita. Dengerin baik-baik loh itu. Dengerin baik-baik. Kama tadinu tudanu. Sebagaimana kau berbuat, engkau akan diperbuat hal yang sama. Nah, anak-anak tadi ketemu ibunya,
Ketemu ibunya tadi. Nah itu coba ketika ketemu ibu, bahagiakan mereka. Bagaimana ibunya itu tersenyum, bahagia dengan kalian. Ini akan kita, anak-anak kita akan bahagia dengan kita insya Allah. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, kata Allah. Ayat berikutnya di surat An-Nahl 91 sama. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Wa aufu, dan tepatilah bi ahdillahi, dengan janji Allah, idza ahadtum, apabila kalian berjanji. Ulangi, wa aufu, dan tepatilah bi ahdillahi, dengan janji Allah, idza ahadtum, apabila kalian berjanji. Kita sudah berjanji dengan Allah banyak hal, maka kita suruh menepati Allah, menepati janji Allah. Kalau lagi panen, zakatnya dikeluarkan, ingat Allah. Lagi susah, ingat Allah. Lagi senang juga ingat Allah. Terakhir sebagai penutup, karena tadi saya katakan kita akan rapat evaluasi maulid, dan tadi lelah seharian menyambut tamu, wali santri. Tadi banyak mobil banyak, ya. Lelah wali santri seharian. Ini uji coba pertama kunjungannya. Kalau kunjungan ini alhamdulillah tidak berdampak penularan macam-macam, bulan depan akan ada kunjungan berikutnya, mudah-mudahan. Terakhir Al-Maidah 1. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, aufu, tepatilah bil uqudi, dengan janji-janji kalian. Sebagai kesimpulan, anak-anak, bapak ibu dan jamaah sekalian, seorang muslim itu punya karakter menepati janji. Janji dengan siapapun harus ditepati, walaupun dengan orang bukan Islam. Janji bisnis, maunya saya mau ada perjanjian bisnis dengan orang Kristen pamannya, tapi tetap wajib ditepati. Rasulullah berjanji dengan Yahudi, ditepati. Jadi sampai ada satu hadis mengatakan al-muslimuna ala syurutihim, orang Islam itu harus menepati janji yang telah disepakati dengan orang lain. Kalau janji itu harus disepakati, janji dengan siapapun, urusan apapun, selagi urusannya adalah tidak menghalalkan yang diharamkan dan tidak mengharamkan yang dihalalkan. Sangu mati amal soleh, amal bagus. Ulangi. Sangu mati amal bagus, amal soleh. Dudu emas, dudu sawalan permata. Iman Islam lan istiqomah. Ulangi ini, santri belum mengikuti. Sangu mati Islam lan istiqomah, mugi paring husnul khatimah. Ini syarat lulus dari pesantren Al-Abror Indramayu, harus hafal lagu kenangan. Ini lagu kenangan loh ini, ya. Baik Bapak Ibu, ini saja yang bisa disampaikan.